Okay, because we are gonna do virtual Sunday school. Before we start this service, let's pray together. Hold your hand and close your eyes. Dear Lord Jesus, thank you for the beautiful morning that you gave us. Thank you for your love and your mercy. Now, we want to praise you, learn about you more and more, and listen to your story. Help us to understand your will and strive to do. In Jesus' name we pray, Amen. Today we celebrate Palm Sunday, where a lot of people at that time welcome Jesus as the King. They welcoming Jesus with a branch of palm trees. So children, Jesus is coming and already here with us. So welcome Him in your heart by singing joyfully. Let's continue to sing another song, Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing
we are gonna give our offering, please tell your mom and dad to send, to transfer your offering here. And also we prepare our heart to listen to God's word by singing this song. Let's pray. Thank you, Jesus, as we are giving our offering. May your name be glorified by our offering. Now, we want to listen to your word. Help us understand and know your will. In Jesus' name we pray. Amen. Hi, good morning children. Shalom. Wherever you are, have a blessed Sunday. I hope all of you fine and full of joy and happy. We are together again in the Sunday School Wesley Methodist Church. Are you ready to hear the words of God? Please find a good seat. Prepare your Bible. Before we start, let us pray together. Hold your hand, close your eyes, bow down your head. Let us pray. Lord, we thank you for a beautiful this morning. We gather together in your presence. Come, Holy Spirit, fill our heart with your presence. Give us wisdom and understanding to learn your word. Help us to apply it in our life and to grow and stronger our faith from day by day. Thank you, Lord. Please speak into our heart. In Jesus' name we pray. Amen. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari buku Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu,
Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian. Mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Yesus berjalan berkeliling melakukan hal-hal yang baik. Dari Galilea di arah utara menuju kepada Judea di daerah selatan dan hendak memasuki kota Yerusalem. Begitu banyak pelayanan, hal-hal yang baik yang sudah Tuhan lakukan. Begitu banyak mujizat, begitu banyak kesembuhan yang Tuhan sudah lakukan. Dan pada perjalanannya kali ini memasuki kota Yerusalem, di kota Bethphage di Bukit Zaitun, Yesus bertemu dengan dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Orang buta ini datang mendekat kepada Yesus. Yesus bertanya, apa yang harus kulakukan kepadamu? Orang buta itu menyatakan, saya mau melihat. Begitu sederhana. Yesus menjamah mata kedua orang buta ini. Dan seketika itu sembuhlah. Orang buta ini dapat melihat. Dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Yesus melanjutkan pelayanannya. Ini adalah mukjizat yang dia lakukan terakhir kali sebelum dia masuk ke kota Yerusalem. Tuhan berhenti sejenak di kota Bethphage di Bukit Zaitun. Yesus memanggil kedua orang muridnya yang akan ditugaskan untuk masuk ke kampung yang ada di depan mereka. Yesus mengatakan bahwa di kampung tersebut ada seekor keledai betina dan anaknya yang sedang tertambat. Lepaskanlah tambatannya, dan jika ada orang bertanya menegur kamu, katakanlah, Tuhan membutuhkannya dan akan mengembalikannya. Dan murid Yesus tidak berbantah-bantah, tidak bertanya, mereka langsung melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Mereka berjalan menuju ke kampung yang ada di depannya. Kalau kita melihat ayat berikutnya, bahwa di sana dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
firman Tuhan yang tertulis di kitab Zakaria ini tertulis 500 tahun yang lalu sebelum Masehi, before Christ. Dan firman ini akan tergenapi. Adik-adik tahu arti nubuat? Nubuat adalah yang dinyatakan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Biasanya melalui seorang nabi. Ini adalah nubuat daripada Nabi Zakaria 500 tahun yang lalu. Bahwa Raja Sion mengendarai keledai. Di sini dikatakan keledai beban yang mudah. Maka murid-murid Yesus membawa keledai ini. Dan mereka menghamparkan pakaian mereka untuk menjadi pelana. Sehingga Yesus dapat duduk di atas keledai betina ini. Dan Yesus berjalan menuju ke kota Yerusalem. Pada waktu itu, kota Yerusalem penuh dengan orang-orang yang datang dari sekitar Palestina dan sekitar daerah itu untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Betapa padatnya Yerusalem pada waktu itu. Paskah sesuai dengan perjanjian lama yang tertulis dalam tertulis dalam buku Keluaran 12 ayat 3. Itu menyatakan peringatan keluarnya Israel dari Mesir. Semua orang Yahudi pergi ke Yerusalem untuk berziarah dan menyembelih domba sebagai korban. Dalam kerumunan orang banyak itulah Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai muda. Yesus menampilkan dirinya sebagai Raja Damai. Yesus memasuki kota Yerusalem untuk mengakhiri pekerjaannya. Puncak dari misi Yesus yang tidak lama lagi akan tergenapi, memberi damai bagi umatnya. Sikap Yesus pada waktu memasuki kota Yerusalem tidak gentar. Sebab di ujung daripada perjalanannya, akhir daripada perjalanannya ini adalah kemenangan. Walaupun Yesus harus menjalani dengan penuh liku-liku, Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus dihina, dan akhirnya Yesus disalibkan. Cara Yesus memasuki kota Yerusalem bukan seperti raja-raja dunia yang menunggang kuda dengan segala kegagahannya. Namun Yesus dengan keledai beban muda masuk ke kota Yerusalem, sehingga orang-orang dapat mendekat kepadanya, dapat menyapa dan dapat memanggil Yesus. Yesus berjalan perlahan-lahan memasuki kota Yerusalem. Umat menyambut kedatangan Yesus. Mereka bersorak-sorai akan kedatangan kerajaannya, karena Dia telah mencurahkan segala berkat-Nya kepada kita, kerajaan yang penuh dengan kemenangan. Tidak hanya itu, orang-orang yang ada di sekitar membuka jubah mereka dan menghamparkannya di jalan, menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh menyerahkan hati dan hidup dan kesetiaannya kepada Yesus. Dan tidak hanya itu, mereka memotong ranting pohon dan mereka meletakkannya di pinggir jalan, dan mereka juga melambai-lambaikannya. Biasanya orang Yahudi melakukan ini pada hari raya Pondok Daun, melambangkan kemerdekaan, kemenangan, dan sukacita. Orang yang berjalan di hadapan Yesus dan yang mengikuti Yesus dari belakang, mereka berseru-seru tidak putus-putusnya,
Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Adik-adik tahu arti daripada Hosana? Hosana adalah permohonan keselamatan. Permohonan untuk dibebaskan. Tidak ada yang dapat menolong kita selain daripada Tuhan. Hosana, Hosana bagi anak domba. Adik-adik masih ingat lagu ini? Sebelum masa pandemik, kita biasanya Sunday School menyanyikan lagu ini untuk memasuki ke gereja, dan kita bernyanyi Hosana, Hosana in the highest. Sebelum Miss mengakhiri renungan kita hari ini, biarlah kita menyanyikan lagu ini. Jika adik-adik mempunyai daun palem, kita melambai-lambaikan daun ini dan kita bernyanyi. Miss akan membacakan Matius 21 ayat 9. Sesudah itu kita akan menyanyikan lagu Hosana, Hosana. The crowd that went ahead of him and those that followed shouted, Hosana to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosana in the highest. Ya, Miss? Ya. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God. Hosanna in the highest. Glory, 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 glory to the King of Kings. Glory, 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 glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, siapakah orang ini? Who is he? This is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sang Nabi yang mengajar dan melakukan mujizat, mereka menyaksikannya sebagai raja. Yesus tidak gentar memasuki kota Yerusalem. Yesus berjalan dengan tenang sebagai raja damai. Dia siap untuk dihina. Dia siap untuk disiksa. Dia siap untuk dianiaya. Dan dia siap untuk disalibkan. Dia adalah Yesus dari Nazaret. Amin. Let us pray. Dear Lord, Heavenly Father, we come before you to praise and to worship you. Thank you for your word. Thank you for everything you give into our life. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame, and give amazing grace. Thank you, Lord. Kami mengucap syukur untuk salib Kristus
Kami bersyukur untuk kerelaan anakmu Yesus Kristus masuk ke Yerusalem untuk mati bagi kami. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami melalui apapun di dalam hidup ini dengan taat kepadamu. Biarkanlah kami terus masuk dalam rencana Tuhan bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih untuk salib Kristus. Let us pray together the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those whose trespasses against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. See you next week. God bless you. Stay safe and stay healthy. Thank you. God bless you. Bye-bye.